Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Nurfal, NIM 06041282025024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana karakteristik warga negara Indonesia yang baik dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang saudara lakukan sebagai warga negara yang baik, yaitu menghargai satu sama lain dan saling menghormati. Sebagai warga negara yang baik, maka kita perlu rasa untuk menghormati orang lain agar menumbuhkan rasa harmonis antar masyarakat. Selanjutnya, bertanggung jawab. Menjadi warga negara yang baik diperlukan rasa tanggung jawab agar kehidupan yang harmonis tetap terjaga. Selanjutnya, kritis dan berpikir dan bertindak dalam menjalani kehidupan bernegara. Biasanya sering terjadi masalah secara politik. Dalam hal ini, warga negara Indonesia yang baik harus berpikir kritis untuk ikut serta dalam menyelesaikan atau terlibat masalah politik. Pertanyaan kedua, yaitu apa yang dimaksud identitas nasional dan jelaskan unsur-unsur pembentuk identitas nasional tersebut. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dalam satu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia antara lain, yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa merupakan salah satu unsur majemuk pembentuk identitas nasional, karena ada banyak sekali keanekaragaman suku bangsa. Pengertian dari suku bangsa sendiri adalah kumpulan dari golongan sosial masyarakat yang mempunyai sifat akritif. Sifat akritif itu sendiri adalah sifat bawaan yang sudah ada sejak mereka dilahirkan. Yang kedua, agama. Agama ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang menerapkan penerapan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, di mana dicantum bahwa walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, dan juga peraturan pemerintah bahwa agama adalah pilihan masing-masing individu tanpa ada paksaan di dalam dirinya. Yang ketiga, seni dan kebudayaan. Seni dan kebudayaan merupakan salah satu harta warisan yang patut dibudidayakan, tidak hanya sebagai unsur pembentuk dari identitas nasional Indonesia, namun pemerintah dan penduduk harus bisa menjaga dan melestarikan seni kebudayaan yang sangat melimpah dan banyak tersebut untuk menjaga identitas dan ciri bangsa kita. Yang keempat, bahasa. Di Indonesia ada banyak sekali jenis bahasa daerah. Bahasa sendiri merupakan salah satu unsur pembentuk identitas negara, karena hanya dengan bahasa seorang bisa melakukan komunikasi dengan yang lainnya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mempertahankan NKRI dari disintegrasi bangsa? Jawabannya, yang pertama, mewujudkan dan meneladani nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan. Yang kedua, meningkatkan rasa rasionalisme dan cinta tanah air. Yang ketiga, meningkatkan rasa toleransi antara suku beragama dan berbudaya. Yang keempat, tidak berperilaku rasis. Pertanyaan keempat, secara umum dikenal 3 macam sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan semi-parlementer. Jelaskan maksudnya. Indonesia menganut sistem apa, dan jelaskan mengapa Indonesia menganut sistem tersebut. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksklusif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Yang kedua, sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan. Parlemennya memiliki
memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki kewenangan dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Sistem semi presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem yang dipakai di negara Indonesia yaitu sistem pemerintah presidensial, karena pemerintahan dipilih oleh rakyat dan presiden juga sebagai pemimpin negara harus menjamin kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945, Indonesia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selanjutnya pertanyaan kelima. Bagaimana pendapat Anda terhadap paham radikal saat ini marak di Indonesia? Radikalisme adalah satu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan tertib dan paham politik yang ada dengan cara perubahan pemberontakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Menurut saya, paham radikal ini harus diberantas karena paham ini sangat tidak cocok dengan negara Indonesia yang bebas mengemukakan pendapat dan bebas memeluk agama dan tidak melakukan kekerasan. Pertanyaan terakhir, jelaskan hubungan antara wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan bela negara. Pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragama dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Selanjutnya, bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seorang untuk kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan pemerintahan eksistensi negara tersebut. Mungkin sekian jawaban tentang UAS Pendidikan Kewarganegaraan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.